Semua orang mengira dia cuma anak kampung yang aneh. Dan sampai akhirnya, kepala atau pimpinan kampus ngajakin dia minum kopi bareng dan iseng nanya-nanya soal Feng Shui. Semua yang dia bicarakan, setiap katanya, ucapannya, akurat 110%. Pimpinan kampus sampai kaget setengah mati mendengar ucapan anak itu. Lalu bertanya saking paniknya, "Kamu beneran dukun ya?" Dan itu baru hari pertama dia masuk kuliah. Follow terus cerita kita dan mari kita masuk ke dunia. Legenda Dukun Putih, Perang Pemburu Roh. Di sore hari, di Universitas Pajajaran, di bawah cahaya matahari senja, seorang pemuda mengenakan jubah panjang, memakai sepatu kain tua, dan memanggul buntalan di bahu. Dia berdiri di depan gedung utama kampus. Pemuda itu adalah Rafael. Dia menatap lambang universitas yang terukir di gerbang. Lalu dia sambil tersenyum, lalu dia melangkah lagi masuk dengan percaya diri. Dan waktu makan malam tiba, di sana terlihat banyak sekali anak muda. Rafael seneng banget dalam hatinya. Setelah terkurung di pegunungan selama belasan tahun, inilah momen-momen yang dinanti-nantikan. Dia sengaja menghentikan langkah seorang mahasiswi perempuan yang paling cantik dan bertanya di mana ruang kepala kampus. Sekalian menikmati pemandangan kampus dan moodnya semakin naik. Tak lama, Rafael tiba di gedung akademik dan mengetuk pintu ruang kepala universitas. Pria parubaya berkepala plontos dan bertubuh gempal menyambut dari balik meja kerja. Wajahnya terlihat ceria. Dia bilang, "Jadi kamu Rafael, yang dukun itu?" Ia mengulurkan tangan dengan semangat dan bilang, "Selamat datang. Pasti capek ya di jalan?" Selamat sore Pak, panggil aja. Saya Rafael. Rafael menjabat tangan dengan sopan. Kepala kampus tertawa, lalu mempersilahkan dia duduk dan memanggil sekretarisnya untuk menyajikan teh. Sikapnya sangat hangat. "Nak Rafael, kamu dukun muda dari Gunung Bulan. Sudah jadi murid resmi di usia muda. Hebat pisan. Jangan risih dengan gelar ini ya. Banyak orang gak percaya, tapi saya percaya. Dulu saya juga pernah diganggu roh jahat. Dan guru kamu yang menyelamatkan saya. Dia bahkan memberi saya jimat rejeki. Ini, coba kamu lihat. Sampai sekarang masih saya bawa." Dia mengeluarkan dompetnya dengan hati-hati dan memamerkan jimatnya. "Ini pembawa rejeki." Rafael hanya melirik sekilas dan nyaris tertawa. Jimat itu sebenarnya cuma hasil print di fotokopi. Produksi massal yang sudah bertahun-tahun dikerjakan oleh Rafael. Setiap kali mereka bilang guru sudah membacakan mantra, lalu dijual jutaan rupiah per lembar. Satu-satunya yang benar-benar kaya, ya Aldi sendiri. "Semuanya pencapaian saya ini berkat bantuan guru kamu. Kamu mau berkuliah di sini itu adalah kehormatan bagi kami. Saya sudah bicara dengan guru kamu. Semua biaya kuliah dan tempat tinggal kamu di sini gratis, tis. Gratis, Pak. Rafael nyaris tersedak. Sebelum turun gunung, Aldi meyakinkan bahwa semuanya harus dia bayar sendiri. Lalu hanya memberi uang 1 juta sebagai bekal. Sisanya, ya disuruh cari sendiri. Jadi, selama ini kerja kerasnya sebagai asisten dan tukang bersih-bersih selama bertahun-tahun hanya dihargai 1 juta rupiah. Dasar si Aldi. Rubah tua licik. Semua orang disapu sama dia. Kepala kampus melihat Rafael bengong, lalu sambil tersenyum, menyerahkan formulir pendaftaran. "Dukun Rafael, ini dokumen kamu. Silakan diisi datanya sesuai aturannya." Setelah urusan administrasi selesai, kepala kampus langsung mau mengajak Rafael untuk makan malam. Tapi Rafael menolak dengan sopan. Dia berpikir, masa baru masuk kampus, udah langsung diajak makan gratis. Kepala kampus hanya tersenyum dan mengantarnya ke asrama mahasiswa. Saat keluar dari gedung akademik, kepala kampus bertanya sambil menunjuk bangunan baru. "Nak Rafael,
ini kamu lihat, bangunan ini baru aja selesai. Menurut kamu gimana feng shui-nya? Ujian dadakan. Rafael tersenyum. Dalam perguruan Gunung Bulan, ada 4 ilmu pokok. Pengobatan, berkat, pengusiran roh, dan feng shui. Hanya murid resmi yang bisa mempelajari lebih mendalam. Rafael hanya tahu sedikit dasar-dasar tentang feng shui, karena dia memang tidak terlalu tertarik. Dia meninjau sekeliling, lalu menjawab dengan santai. Bangunan ini sih menghadapnya ke selatan ya Pak. Area depannya juga luas. Energi berkumpul dari 8 arah. Di belakang ada hutan ya. Posisi bukit dan pepohonan menciptakan keseimbangan. Feng shui-nya sih ini cukup baik Pak. Orang yang merancangnya punya kemampuan feng shui yang cukup baik. Lalu dia menunjuk ke tangga yang tinggi. Tapi bentuk gedung ini agak melengkung ya. Cahaya matahari menumpuk terlalu banyak tanpa saluran pelepasan. Itu bisa jadi sumber kebakaran sih, Pak. Kepala kampus langsung serius. Hebat! Setelah bangunan ini selesai, 2 kantor memang sempat terbakar tanpa sebab. Untung tidak fatal. Tapi bangunannya sudah jadi. Apa masih bisa diperbaiki? Rafael tersenyum. Itu mudah, Pak. Bangun aja 2 kolam air berbentuk persegi panjang di depan gedung. Terus pelihara aja beberapa ikan. Cahaya matahari memantul ke air lalu menguap, maka feng shui-nya bisa jadi hidup lagi. Kepala kampus langsung seneng banget dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Gak lama kemudian, dosen akademik pun selesai mengurus asrama dan persiapan kelas Rafael. Mereka pun mengantarkan Rafael ke kompleks tempat tinggal mahasiswa. Dukun Rafael, mau saya tempatkan di kamar pribadi? Tanya kepala kampus dengan tulus. Nggak perlu, Pak. Seumur hidup, saya belum pernah rasain tinggal bareng sama orang yang seumuran. Ini kesempatan saya untuk mencoba pengalaman itu. Rafael tersenyum, menerima kunci, lalu pamit dengan sopan. Baru melangkah maju beberapa langkah, Rafael menoleh dan bertanya, "Pak, siapa pembuat lambang di gedung akademik ini ya?" Kepala kampus langsung terkejut dan dia menjawab, Oh itu, saya cari ahli pahat kayu ukir dari Bali untuk membuatnya. Kenapa atuh? Rafael, kamu tertarik juga dengan seni ukir ya? Rafael hanya tersenyum samar dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Lalu dosen akademik bertanya lagi, Anda paham seni ukir juga, anak Rafael? Rafael menjawab, sedikit sih Pak. Di aliran kami ada beberapa jimat yang bentuknya khusus. Dan waktu latihan, kami harus mengukir dulu untuk melatih kekuatan tangan. Jadi ya, lumayan lah Pak, saya ngerti dikit-dikit. Kalau begitu, kami harus melihatnya suatu hari nanti. Jawab sang dosen, walau suaranya hanya basa-basi. Dalam hati, ia meragukan. Apa hubungannya melukis jimat dengan ukiran patung? Rafael menyadari keraguan itu, tapi tak ingin melanjutkan obrolan. Ia tersenyum dan masuk ke dalam asramanya. Dalam perjalanan pulang, dosen akademik menyindir dan dia bilang, Pak, Rafael tadi terlihat tidak terlalu terkesan dengan pahatan ukiran lambang kampus. Padahal kan saya sendiri yang memilih pemahat ahli ukir itu. Kepala kampus tertawa dan dia bilang, dia itu kan dukun ahli feng shui. Tapi soal ukirannya, namanya masih muda. Emang dia paham apa? Dosen akademik mengangguk setuju, lalu membuka formulir pendaftaran Rafael sambil berjalan. Namun, mendadak dia berhenti melangkah dan matanya terbelalak. Ada apa? Tanya kepala kampus heran. Dosen akademik menghela nafas dan menunjukkan formulir Rafael. Pak, sepertinya kita salah menilai anak ini. Kepala kampus membaca formulir itu dan bengong. Tulisan tangan Rafael tajam dan kuat, penuh karakter, bahkan menyiratkan kedalaman ukiran. Meski bukan ahli, siapapun yang melihatnya bisa tahu. Ini hasil goresan dari tangan yang terlatih. Anak muda itu ternyata benar-benar seorang ahli, mengumam kepala kampus dengan senyuman yang pahit. Kepala kampus ngiranya dia cuma mahasiswa pertukaran dan cuma ngerti sedikit feng shui. Dia nggak tahu aja. Pas lihat goresan tulisan tangannya, baru sadar kalau dia ini bukan anak sembarangan, tapi orang yang bakal jadi tokoh besar nantinya. Nah, episode selanjutnya, kehidupan kampus Rafael si dukun resmi akan dimulai.